Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Nina Agustina, pengajar dari SDN Kebon Melati 1. Di hari ini, tanggal 4 Februari 2021, kita sudah memasuki tema 6, subtema 1, kegiatan 2 ya. Nah, apa aja sih, Bu, yang akan dipelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang penghematan energi. Ya, namun sebelumnya, yuk kita persiapkan dulu ya alat tulisnya, konsentrasinya, serta kita mulai dengan berdoa. Bisa berdoa bareng-bareng ya bersama Ibu untuk yang beragama Islam, atau silahkan anak-anak berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anak, ya langsung saja yuk ke pembelajaran hari ini, tema 6 subtema 1. Ya, hari ini kita akan belajar ya nanti 1. Menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Lalu yang kedua, anak-anak juga akan belajar tentang menyebutkan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat efektif. Yang ketiga, anak-anak juga akan belajar tentang menjelaskan jenis sudut siku-siku. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Ya. Yuk, kita mulai pelajaran hari ini. Coba deh anak-anak perhatikan. Di sini Ibu punya banyak gambar. Ya. Coba perhatikan ya. Nah. Wow, apa ini ya? Tentu anak-anak sudah tahu ya, ada gambar alat-alat elektronik ya, ada kulkas, kipas angin, kompor, ya kompor gas di situ contohnya, ada televisi, ada juga mainan. Ya, semua gambar ini atau benda-benda ini Ibu yakin pasti ada ya di rumah anak-anak salah satunya. Nah, dalam penggunaannya tentu menggunakan sumber energi anak-anak. Apa sih sumber energi? Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi ya. Contohnya ada listrik ya. Ada listrik anak-anak. Listrik itu merupakan sumber energi yang menghasilkan energi ya. Bisa kalau misalkan ke lampu ya menghasilkan energi cahaya. Kalau misalkan listrik kita sambungkan ke alat kipas angin, ya listrik itu kan sumber energi akan menghasilkan energi gerak ya pada kipas angin. Nah, sedangkan batu baterai nih, seperti yang anak-anak lihat pada gambar tadi, batu baterai di situ pada mainan mobil-mobilan. Ya, batu baterai itu adalah sumber energinya. Ya, dia akan menghasilkan energi gerak, yang mana mainannya nanti dia akan bergerak ya, maju, lurus, belok ya mobil-mobilannya. Dan tentunya anak-anak harus menghemat ya dalam penggunaan sumber energi di rumah. Nah, oke. Bu, nah ini ya, tadi sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ya gimana menghematnya? Coba anak-anak lihat ya gambar berikut. Di situ ada televisi. Ya bagaimana menghemat televisi? Ya televisi itu kan menggunakan sumber energi listrik ya. Jadi untuk menghematnya, ketika sudah tidak digunakan tentunya harus dimatikan. Terus di situ ada juga tuh penanak nasi ya, atau yang dikenal dengan Magicom. Ini sumber energinya juga listrik ya. Bagaimana cara menghematnya? Yaitu kita bisa menggunakan penanak nasi ini pada saat mendekati waktu makan. Ya, baru kita menyalakan atau membuat nasi ya. Terus ada juga kulkas. Kulkas itu sumber energinya listrik lagi nih anak-anak. Bagaimana sih cara menghematnya, Bu? Ya, tentunya dengan mengatur ya, mengatur suhu dinginnya. Karena akan
ketika semakin dingin, maka sumber energi listrik yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Jadi jangan terlalu besar ya ketika pengaturan suhu dinginnya dalam kulkas. Terus di situ ada juga mesin cuci tuh anak-anak. Mesin cuci menggunakan sumber energi listrik. Menghematnya bagaimana? Tentunya kita ya menggunakan mesin cucinya dengan teratur ya, mengurangi beban pemakaiannya. Jadi ketika cuciannya tidak terlalu banyak, bolehlah ya kita mencuci pakai tangan ya, sambil berolahraga juga, menggerakkan tangan kita juga. Terus ada setrika ya, setrika itu sumber energinya listrik ya. Setrika ini salah satu yang memiliki daya watt juga lumayan besar ya anak-anak. Jadi kita harus menghematnya, yaitu dengan cara ketika mau menyetrika ya usahakan waktunya diatur ya. Misalkan seminggu sekali atau hanya pakaian yang penting saja yang disetrika ya. Lalu itu ada penampungan air ya. Penampungan air juga harus kita hemat ya, termasuk penggunaan airnya ya. Apabila air di dalam bak penampungan sudah hampir habis, baru kita isi ya, agar airnya juga teratur nanti penggunaannya ya. Oke, anak-anak mungkin ada yang bertanya ya, Bu, kalau begitu saya tidak bisa dong menggunakan sumber energi semau saya. Iya, kita harus menghematnya. Tapi dalam keadaan atau kondisi tertentu ya kita bisa menggunakannya. Bukan berarti tidak sama sekali ya sumber energi kita tidak gunakan, tapi kita gunakan dalam keadaan yang tepat ya. Contoh nih, di sini ada beberapa gambar. Coba anak-anak perhatikan lagi. Nah, ya nomor 1 itu keadaannya bagaimana ya? Panas. Tentu dalam keadaan panas kita bisa memanfaatkan sumber energinya apa? Listrik ya, untuk menyalakan kipas ya. Boleh Bu, boleh ya, asal nanti kalau sudah suasananya tidak terlalu panas kita matikan. Nah anak-anak, yuk kita sekarang mencari kosakata yuk dari gambar-gambar ini ya. Nah di sini nanti ada kalimat ya, ada kalimat efektif nih. Contohnya nomor 1, Ayu menyalakan kipas angin saat merasa kepanasan. Ini adalah salah satu contoh kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang susunannya baik dan teratur ya. Jadi kata-katanya itu mudah difahami ya. Sudah teratur, sudah baik, tidak ganda ya. Misalkan seperti ini, Ayu menyalakan kipas angin ya saat sedang merasa kepanasan. Nah, sedang merasa kepanasan, kalau kata-kata sedang ini bisa kita buang agar kalimatnya menjadi lebih efektif ya. Karena tanpa ada kata sedang kita juga sudah mengerti ya maksud dari kalimat ini ya. Nah, lalu apa sih kosakata yang berkaitan dengan cuaca di situ? Apakah anak-anak tahu? Ya, kosakatanya adalah kepanasan ya. Ini yang berkaitan dengan cuaca pada gambar pertama. Nih, pada gambar kedua di situ ada ayah ya. Nah, ayah Edo mulai menyalakan lampu rumah saat keadaan mulai gelap akibat cuaca mendung ya. Apakah anak-anak bisa menemukan kosakata cuacanya? Iya, betul. Di situ ada kata-kata mendung ya. Ini kosakata tentang cuaca. Gambar nomor 3, coba perhatikan kalimatnya. Ibu memesan makanan melalui online ketika cuaca sedang hujan ya. Apa ya kosakatanya yang berkaitan dengan cuaca? Iya, betul sekali, yaitu hujan ya. Ini adalah contoh kosakata yang berkaitan dengan cuaca ya anak-anak. Nah, anak-anak tadi banyak sekali ya
kosakata yang berkaitan dengan cuaca selain yang tadi Ibu contohkan. Dan gak apa-apa, ketika dalam cuaca tertentu kita bisa menggunakan alat-alat elektronik di rumah dan menggunakan sumber energinya, namun secara tepat, ya. Nah, coba deh anak-anak perhatikan. Dari alat-alat elektronik tadi, ya, ternyata semua benda-benda di sekitar kita itu memiliki sudut ya? Iya. Kemarin apa sih sudut itu? Iya, boleh. Sudut itu ya bisa diartikan sebagai pertemuan dari dua garis, ya, dua garis, garis satu, ya, garis satu, garis dua, yang mempunyai titik pangkal yang sama, ya, maka akan terbentuk sudut, ya. Yuk, coba anak-anak lihat sini. Nah, ini ada kulkas, televisi, dan kompor gas. Berapa ya ukuran sudutnya? Benda-benda ini memiliki sudut ya anak-anak. Di situ kita lihat ada titik pangkalnya. Nah, ketika ada titik pangkal berarti ada sudut yang terbentuk ya. Nah, bagaimana sih Bu cara mengukur sudut? Sudut dapat diukur nih anak-anak dengan penggaris busur. Nih, penggaris busurnya seperti ini ya. Anak-anak punya di rumah? Ya. Ini adalah penggaris busur untuk mengukur sudut. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini cara-caranya. Pertama, siapkan penggaris busur. Ya, ini bisa dibeli di fotokopian ya. Yang kedua, kita mulai mengukur. Ya, mengukurnya itu mulai dari angka 0. Ya, anak-anak. Nanti ada dua garis ya. Garis pertama kita menunjukkan angka 0, garis keduanya nanti menunjukkan besar sudut. Kita coba ya. Nah, ini ada sebuah sudut. Ya, berapa ya besar sudutnya? Tadi kita siapkan penggaris. Nah, kalau penggarisnya sudah siap, kita mulai ukur dari angka 0. Ya, satu garis berada di angka 0, satu garisnya lagi menunjukkan besar sudut. Berapa sih besar sudutnya? Coba lihat di situ yang dilingkari merah. Iya, berarti besar sudutnya adalah 90 ya. 90 derajat ya namanya. Nah, untuk sudut yang besar sudutnya 90 derajat itu disebut dengan sudut siku-siku. Mungkin ada yang bertanya nih. Ya, Bu, itu di penggaris busur kok ada dua angka sih? Ada yang angkanya besar di luar, ada juga yang angkanya kecil di dalam. Ya. Nah, dua angka itu bisa kita gunakan loh. Ya, anak-anak silahkan mau pakai angka yang di luar atau mau pakai angka yang di dalam. Tapi yang jelas kita mengukurnya mulai dari angka 0 ya. Terus letakkan sudutnya di tengah-tengah penggaris busur. Yuk kita coba ukur lagi. Nah, ini ada sudut ya. Coba kita pakai angka yang kecil yang di dalamnya. Siapkan penggaris busur. Ya, nanti diletakkannya di tengah-tengah ya. Terus kita mulai dari angka 0. Nih, angka 0 yang di dalam. Ya. Angka 0-nya yang di dalam. Lalu kita perhatikan. Iya. Sampai berapa itu menunjukkan angkanya? Ternyata menunjukkan angka 90. Jadi besar sudutnya berapa? 90 derajat. Sama saja ya. Ketika yang pertama tadi anak-anak menggunakan angka yang di luar. Ya, itu mulai dari angka 0 menunjukkan angka 90. Hasilnya 90 derajat. Ketika anak-anak menggunakan angka yang di dalam, yang kecil, ya anak-anak juga sama saja ya, mulai dari angka 0 yang di dalam, lalu nanti menunjukkan angka berapa? Oh, 90 Bu, berarti besar sudutnya 90 derajat ya. Nah, ini anak-anak beberapa contoh sudut siku-siku ya. Ada pada poster, di situ poster gambar Bapak Presiden pertama kita ya, Insinyur Soekarno-Hatta. Di situ bentuknya persegi panjang ya. Ada 4 sudut siku-siku ternyata, di atas 2, di bawah 2.
pada televisi ya, televisi juga sudutnya siku-siku ya, pada samping-sampingnya, pada apa itu pintu ya, juga pada rak-rak ya. Jadi untuk sudut yang besarnya 90 derajat itu dinamakan dengan sudut siku-siku. Biar gampang di tubuh kita ini namanya apa? Siku ya. Coba anak-anak seperti ini. Nah, ini siku kan, menyiku. Nah, berarti ini besar sudutnya berapa? Besar sudutnya siku-siku. Ya, jadi supaya gampang ingatnya seperti ini. Semangat. Ya, ketika semangat, oh iya, namanya apa ya yang 90? Oh iya, ingatnya kita ke tangan. Berarti siku-siku. Ya, anak-anak itu. Baiklah anak-anak, ya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Masih ingatkah? Ya, iya, yang pertama, tadi anak-anak sudah belajar tentang sumber energi ya. Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ya, misalnya ada listrik, itu sumber energinya. Energinya apa? Kalau ke lampu berarti energi cahaya. Kalau ke kipas angin energi gerak. Ya, tentunya anak-anak harus menghemat ya. Belajar ya cara penghematan sumber energi di rumah. Ya, lanjut. Nah, anak-anak juga tadi telah belajar nih kosakata ya dalam kalimat efektif tentang cuaca. Tadi ada mendung, ada apalagi kepanasan, ada hujan ya. Dan selanjutnya tadi anak-anak sudah mengukur sudut ya, sudut pada benda-benda di rumah. Ya, ada sudut yang besarnya 90 derajat, yaitu disebut sudut siku-siku ya. Bagaimana cara mengukurnya? Menggunakan penggaris busur ya. Nah, anak-anak, nih, ada latihan soal nih untuk anak-anak di rumah ya. Pertama, bagaimana cara untuk menghemat sumber energi listrik? Ya, silakan anak-anak nanti mencari tahu ya atau mengingat-ingat lagi gimana sih menghemat sumber energi listrik. Yang kedua, buatlah kosakata berikut dalam kalimat efektif. Cerah. Ya, anak-anak buat kalimat ya. Cerah. Apa kalimatnya? Yang B, kehujanan. Ya, dibuat dalam kalimat. Terus yang nomor 3, carilah 5 benda di sekitar rumahmu yang memiliki sudut 90 derajat. Ya, cari 5 benda nih yang sudutnya itu 90 derajat, yaitu siku ya. Nah, baiklah anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Ya, semoga dipahami ya. Dan kita tutup yuk pembelajaran ini dengan doa. Ya, semoga Allah selalu memberi keridhaan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa bersama-sama yuk. Untuk yang beragama Islam ya, berdoa bersama-sama ibu, atau silahkan menutup pembelajaran ini dengan doa kepercayaan agama masing-masing. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.